Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Muskawati dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan mata kuliah yaitu Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas Tinggi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Nurhayati MPD yang biasa disapa dengan Ibu Neti. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mereview jurnal pembelajaran bahasa Indonesia dengan judul jurnal yang telah saya dapat yaitu penerapan model multiliterasi untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan persuasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Review jurnal pendidikan karangan persuasi dari peneliti Sigit Febrianto, Susilo, dan juga Tia Ramadianti dengan jurnal Cakrawala Pendas volume 5 nomor 1 edisi Januari 2019 dengan PISSN yaitu 24427470 atau dengan EISSN 257944442 dengan judul jurnal yaitu penerapan model multiliterasi untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan persuasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan rumusan masalah yaitu masih rendahnya keterampilan menulis karangan persuasi pada peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan sampel yaitu siswa kelas 4 SD Jati Serang 2 Kecamatan Panyikiran Kabupaten Majalengka dengan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindak kelas atau classroom action research dan juga beberapa temuan yang dihasilkan yaitu yang pertama yaitu hasil keterampilan menulis siswa pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 SDN Jati Serang 2 Kecamatan Panyikiran Kabupaten Majalengka masih belum efektif. Yang kedua, belum efektifnya kegiatan belajar mengajar disebabkan karena kegiatan belajar yang digunakan oleh guru kelas 4 masih bersifat konvensional di mana pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang ketiga, mode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran belum mampu meningkatkan keterampilan menulis karangan persuasi siswa. Dengan abstrak yaitu penelitian dilatar belakangi oleh keterampilan menulis karangan persuasi siswa yang masih rendah pada pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis persuasi siswa di kelas 4 SD Jati Serang 2 melalui penerapan model pembelajaran multiliterasi. Penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas, model penerapan tindak kelas yang bekerja sama dengan guru kelas 4 SD Jati Serang 2 dan jumlah siswa sebanyak 28 terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 18 siswi perempuan. Penelitian ini berlangsung dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 3 tindakan. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes tertulis berupa uraian esai dan lembar observasi serta dokumentasi data yang diperoleh berupa hasil tes tertulis sebagai primer dan hasil observasi serta dokumentasi sebagai data pendukung. Indikator keberhasilan yang ditetapkan apabila rata-rata kelas meningkat dari pratindakan siklus 1, 2, dan 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan persuasi siswa mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dalam peningkatan nilai rata-rata kelas yaitu pada akhir siklus pertama dengan nilai rata-rata yaitu 63,19 dengan ketetasan individu 9 siswa dengan persentase 32%. Pada akhir siklus kedua nilai rata-rata yaitu 72,81 dengan ketuntasan individu yaitu 16 siswa dengan persentase 57%. Pada akhir siklus ketiga nilai rata-rata yaitu 82,60 ketuntasan individu 26 siswa yaitu dengan persentase 93%. Selain itu, dari data observasi diperoleh sebelum diberikan tindakan siswa terlihat kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sebab pembelajaran lebih didominasi oleh guru. Setelah diberikannya tindak siswa terlihat aktif
baik pada saat kegiatan tanya jawab maupun pada pada kegiatan publikasi hasil karya menulis. Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model multiliterasi dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Dengan pendahuluan yaitu paradigma pendidikan abad ke-21, yaitu menekankan pada kemampuan siswa untuk berpikir kritis maupun menghubungkan ilmu dunia nyata dan menguasai teknologi informasi komunikasi. Hasil penelitian PISA tahun 2015 dengan UICD 2016 halaman 3 menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada di peringkat 61 dari 69 negara yang berpartisipasi dengan perolehan skor Indonesia yaitu 396 dengan skor rata-rata UICD yaitu 496. Dapat dikatakan bahwa dari hasil penelitian ini, praktik pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia belum memperlihatkan fungsi sekolah sebagai organisasi pendidikan yang berupaya menjadikan semua warga negaranya terampil membaca dan menulis untuk mendukung mereka sebagai pembelajaran sepanjang hayat di era globalisasi ini. UNESCO memaparkan bahwa literasi adalah hak setiap orang yang mendasari untuk belajar sepanjang hayat. Maksudnya adalah bahwa kemampuan literasi dapat meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan juga masyarakat. Sebab literasi berfungsi multi-efek yang dapat memberikan efek untuk unsur yang luas. Sebagai contoh, kemampuan literasi dapat memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, pertumbuhan penduduk, membantu pembangunan berkelanjutan, dan terwujudnya perdamaian. Melihat kenyataan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengembangkan suatu inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu dengan adanya Gerakan Literasi Sekolah atau GLS yang dikembangkan berdasarkan pada 9 agenda prioritas, yaitu nawacita yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Dari Wahyu 2016 halaman 3 menyatakan bahwa butir nawacita nomor 5 meningkatkan kualitas hidup manusia khususnya masyarakat Indonesia. Yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat Indonesia dan daya saing di pasar internasional sehingga bahasa Indonesia bangkit dan maju bersama bangsa Asia lainnya. Yang kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Dan yang kesembilan yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat karakter sosial Indonesia. Dalam konteks kurikulum terbaru, pada pembelajaran bahasa digunakan untuk mencapai 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi religius, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Maksudnya, siswa memiliki kemampuan yang memadai untuk mempelajari berbagai jenis genre teks bahasa Indonesia maupun keterampilan untuk membuat berbagai genre teks bahasa Indonesia. Menurut Wahyu DKK tahun 2016 halaman 1, bahwa literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan bercerita. Maksudnya adalah dengan literasi dapat mempermudah seseorang untuk berinteraksi serta berkomunikasi pada berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari dengan memakai 4 keterampilan berbahasa. Maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis sebagai sarana mengekspresikan ide gagasan dalam bentuk tulisan. Isi tulisan yang dibuat siswa tentu sangat beragam sesuai dengan isi materi yang dipelajari. Berdasarkan kondisi ini, siswa harus mampu mengorganisasikan setiap teks sehingga mampu menulis dengan menggunakan pola pengembangan tulisan yang baik dan benar untuk setiap materi yang berbeda. Kegiatan menulis juga hendak didasarkan pada hasil pembaca, hasil penelitian atau observasi sebagai data mentah atau bahan tulisan. Siswa juga harus memahami benar sistematika tulisan yang dikehendaki apabila laporan penelitian, catatan lapangan, tinjauan kritis, dan juga jenis tulisan lain. Dengan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian tindak kelas atau
Classroom Action Reset. Adapun tahap siklusnya melalui dari perencanaan atau planning, pelaksanaan tindakan atau action, pengamatan atau observasi, dan juga refleksi. Jenis teks yang diberikan adalah teks tertulis berbentuk uraian teks, menulis karangan persuasi, menulis pengumuman. Penilaian teks informasi difokuskan pada kesesuaian karangan persuasi materi pengumuman yang dibuat siswa dengan isi yang dikemukakan, organisasi isi, gaya bahasa, ejaan, dan tanda baca. Adapun beberapa aspek yang dijadikan objek penelitian kelima aspek tersebut yaitu kesesuaian isi, organisasi isi, ejaan dan tanda baca, isi gagasan yang dikemukakan, dan gaya penulisan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif menggunakan teknik analisis deskriptif komunikatif, yaitu membandingkan data kuantitatif dan kondisi awal siklus pertama hingga siklus ketiga. Hasil penelitian ditemukan dalam jurnal ini yaitu diperoleh catatan bahwa hasil keterampilan menulis siswa pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4 SD Negeri Jati Serang 2, Kecamatan Payingkiran, Kabupaten Majalengka masih belum efektif. Hal ini terjadi dari hasil tes keterampilan menulis karangan persuasi siswa kelas 4 semester genap tahun ajaran 2016-2017 di SD Negeri Jati Serang 2, Kecamatan Payingkiran, Kabupaten Majalengka. Siswa mencapai master learning sebanyak 21% atau 6 siswa, sedangkan siswa yang belum mencapai master learning sebanyak 79% atau 22 siswa. Sehingga dapat ditemukan bahwa keterampilan menulis karangan persuasi siswa dalam materi menulis pengumuman pada pembelajaran Bahasa Indonesia masih rendah. Belum efektifnya kegiatan belajar mengajar disebabkan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru kelas 4 masih bersifat konvensional, di mana pembelajaran masih berpusat pada guru. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar maupun untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan persuasi pada siswa. Hasil teks keterampilan menulis karangan persuasi pada siswa, kondisi awal menunjukkan bahwa siswa mencapai master learning sebanyak 21% dari 28 siswa. Hasil tes keterampilan menulis karangan persuasi siswa pada siklus pertama mencapai master learning sebanyak 32% atau 9 orang siswa mencapai nilai di atas master learning, sedangkan 68% siswa atau 19 siswa memperoleh nilai di bawah master learning. Pada siklus kedua, persentase siswa yang mencapai master learning sebanyak 55% atau sebanyak 11 siswa memperoleh nilai mencapai master learning, sedangkan 45% siswa atau 9 siswa memperoleh nilai di bawah master learning. Sedangkan hasil teks keterampilan menulis pada siklus ketiga, siswa memperoleh nilai master learning mencapai 43% atau 12 siswa mencapai sesuai master learning, 14% atau 4 siswa mendapat nilai sesuai master learning, dan 43% siswa atau 12 siswa tidak tuntas. Untuk mengetahui ketuntasan siswa, nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan master learning yang telah ditentukan yaitu 75. Hasil pada siklus 3 sudah menunjukkan perubahan yang cukup berarti yaitu mencapai persentase 93%. Hal ini sesuai dengan ketuntasan belajar yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesar 75%. Dengan berakhirnya penelitian tindak kelas siklus 3 dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan model multiliterasi terbukti dalam peningkatan keterampilan menulis karangan persuasi siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di SD Negeri Jati Serang 2, Kecamatan Payingkiran, Kabupaten Majalengka, khususnya pada materi penulisan pengumuman. Dengan kata lain, hasil penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah bahwa model pembelajaran multiliterasi dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan persuasi siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4 di SD Jati Negeri Serang, Kecamatan 2, Kecamatan Payingkiran, Kabupaten Majalengka, sehingga model multiliterasi dapat dinyatakan salah satu alternatif
bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan hasil tindak penelitian mengambil beberapa kesimpulan, yaitu penelitian mode pembelajaran multiliterasi sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis karangan persuasi siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia telah dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan menggunakan model multiliterasi dalam setiap tindak penelitian dilaksanakan oleh peneliti dengan menggunakan media koran, majalah, surat kabar, mikrofon, video untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan model multiliterasi ini akan lebih baik jika guru sudah sangat memahami tentang kekurangan dan kelebihan model ini, supaya pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan baik sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien waktu. Selanjutnya dapat menerapkan model multiliterasi dengan menerapkannya multi konteks, multimedia, multibudaya, multi gaya belajar, dan multi integrasi, serta dapat meningkatkan kepekaan sosial, membangun keterampilan multiliterasi praktis baik membaca, menulis maupun berbahasa lisan siswa dapat dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menumbuhkan siswa untuk berpikir kritis, pemecahan masalah, berpikir kreatif. Dan inilah hasil jurnal yang saya ambil dari jurnal Sekolah Pendas dengan penulis yaitu Sigit Febrianto Susilo dan juga Tia Ramadianti dari Universitas Majalengka. Ini adalah jurnal yang saya ambil. Cukup sekian pemaparan dari review jurnal yang saya dapat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.